Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dengan harapan supaya pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, terlebih dahulu Bapak absen ya. Aditya Gusti Rifanto. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Zulkifli. Hadir. Dari semua ya. Hadir, alhamdulillah. Sudah tahu apa kira-kira materi pada siang hari ini? Belum, Pak. Belum ya. Yaitu materi pada siang hari ini yaitu adalah kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan itu ada ayat yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 148 yang bunyinya fastabiqul khairat, yang artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, atau sama saja dengan kompetisi dalam kebaikan. Lomba dengan kompetisi. Seorang muslim sejati harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu bersegera dalam kebaikan, karena umur itu pendek dan ajal itu terbatas. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan akhirat adalah hal yang terpuji, yang akan bisa memperkaya kehidupan dan menjadikan seorang muslim berambisi untuk bisa mengangkat dirinya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berlomba-lomba dalam kebaikan di duniawi itu adalah tercela, karena bisa menyebabkan kita lalai terhadap Allah dan juga akhirat kita. Kira-kira dari penjelasan dari Bapak tadi tentang bab kompetisi dalam kebaikan, siapa yang bisa memberi contoh dari kompetisi dalam kebaikan? Kira-kira perbuatan apa sih? Ada yang tahu? Saya. Ya, Adit, silakan. Saya misal mau memberikan contoh ini dalam perlomba-lomba kebaikan, itu misalnya kita ini melaksanakan ibadah ketika kita mendengarkan azan berkumandang, maka kita itu harus segera melaksanakan ibadah. Segera, ya, segera. Ya, baik sekali. Mungkin Mas Zul ada? Sudah cukup paham lebih ya? Paham, ya. Terima kasih atas penyampaiannya, Mas Adit. Di sini Bapak mempunyai sebuah gambar, coba diamati. Gambar barengan. Nah, coba Mas Zulkifli jelaskan, sampean amati, coba dijelaskan. Kira-kira gambar nomor 1 itu menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan yang seperti apa sih menurut Mas Zulkifli? Kalau nomor 1 ini lebih kepada perbuatan jujur, karena di sini ada gambar anak ujian, kemudian di belakangnya ada pengawas yang membawa tanda dilarang melihat jawaban teman. Berarti di sini
kompetisi dalam kebaikan yang ditunjukkan dalam gambar ini itu tentang perihal kejujuran. Ya, terima kasih, baik sekali. Nah, untuk selanjutnya coba gambar kedua Mas Adit. Untuk gambar kedua di sini tertera yaitu gambar di dalam suatu perlombaan lari atau atletik. Dalam hal ini secara garis besar yang saya ketahui di sini adalah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Di sini merupakan bagian dari suatu kajian materi yang sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Sangat baik sekali untuk pendapatnya anak-anak semua. Jadi lebih tepatnya segala perbuatan kebaikan itu harus kita segerakan, harus kita ambisikan bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus pokok segala yang itu berbau kebaikan, berbuat untuk bekal kita di akhirat nanti, itu kita ambisikan, kita segerakan, jangan sampai kita menunda-nunda. Nah, itu adalah contoh-contoh dari materi pada siang hari ini. Selanjutnya, nah di situ di baliknya ada surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, coba sekarang dibaca surat Al-Baqarah untuk Mas Adit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Coba artinya dibaca Mas Zulkifli. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha dan Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih. Jadi untuk penjelasannya untuk ayat surat Al-Baqarah ayat 148 ini yaitu adalah dari setiap pemeluk agama itu mempunyai kiblatnya masing-masing. Mulai dari agama Islam, Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lain. Semua mempunyai kiblatnya masing-masing. Maka berlomba-lombalah kalian dalam sebuah kebaikan dimanapun kalian berada, dimanapun. Dan kiblat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kiblatnya orang mukmin. Kiblat yang diridhoi oleh Allah itu adalah kiblatnya orang mukmin. Namun hal yang paling penting yang harus kita ketahui yaitu maksudnya kiblat itu bagaimana? Hal yang penting harus kita ketahui yaitu adalah pengarahan kiblat ini adalah menghadapkan hati kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan benar kita ibadah sholat 5 waktu, ibadah sholat semua menghadap kiblat. Namun yang menjadi patokan bukan kiblatnya, bukan Ka'bahnya yang sebagai patokan, namun hati kita yang menjadi patokan, yaitu hati kita yang kita dekatkan, yang kita gerakkan untuk berada paling depan, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kiblatnya seperti itu. Jadi semua itu dianjurkan untuk berbuat kebaikan, entah itu dari agama Islam dan agama yang lain. Cuma kiblatnya mempunyai kiblat masing-masing, mempunyai cara tersendiri untuk beribadah. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau meridhoi kiblatnya orang yang mukmin.
kiblatnya orang mukmin. Jadi untuk sebelumnya dari penjelasan Bapak yang sudah saya sampaikan, apakah kira-kira ada yang ditanyakan? Saya. Iya, terima kasih. Monggo. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya tadi pengen bertanya tentang penjelasan Bapak yang fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ini ada suatu permasalahan yang terjadi di suatu daerah Pak ya. Di suatu daerah ini yaitu pembahasan tentang suatu organisasi ya. Suatu organisasi pada saat itu ada 2 delegasi yang ingin menjadi ketua untuk memperingati Hari Besar Islam. Nah, kemudian di sini 2 orang ini sama-sama mengimplementasikan fastabiqul khairat yang tadi Pak, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memperingati Hari Besar Islam. Dalam hal ini dari kedua ini ada salah satu delegasi ketua yang harus melengsarkan ketua yang lain. Nah itu bagaimana Pak? Kalau untuk konsep fastabiqul khairat apakah boleh itu Pak untuk melengsarkannya itu? Oh, jadi memang tujuannya fastabiqul khairat. Ya, sama-sama tujuannya ingin menjadi pemimpin dari suatu acara. Iya. Acara Hari Besar Islam. Ya, gitu. Namun ada salah satu oknum, ada sebagian oknum yang bagaimana cara kita kelompok satu itu menang akhirnya melengsarkan yang lainnya tadi ya. Apakah itu boleh menggunakan cara seperti itu? Sama-sama kan niatnya baik. Ya. Kalau caranya itu jelas tidak boleh. Melengsarkan itu tidak boleh. Jadi gini, kalau kita posisinya sebagai posisinya sebagai individual, kita sama-sama menganjurkan untuk menjadi ketua suatu acara dalam acara Hari Besar Islam tadi ya, itu namanya organisasi, itu kan suatu kumpulan, suatu kebersamaan ya. Tidak bisa kebersamaan diputuskan sepihak, tidak bisa ya. Jadi harus dirundingkan atau harus dirapatkan, dibicarakan bersama-sama dan diputuskan bersama-sama, disepakati bersama-sama bagaimana yang cocok, atau mungkin kalau ada yang mungkin mengundurkan diri, mungkin sampean yang lebih baik, itu bagus. Tapi kalau untuk bagaimana saya agar menjadi ketua panitia, tapi saya dengan cara melengsarkan atau membuat cara yang tidak baik untuk menjatuhkan lawan saya, nah itu keluar dari konsep fastabiqul khairat, keluar dari ya. Jadi meskipun tujuannya baik itu, akan tapi juga kita harus mementingkan kepentingan orang banyak gitu. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin cukup Mas Kulfi ada pertanyaan? Cukup ya. Ya. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini cukup sampai sini saja. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita tutup, marilah kita membaca kafaratul majelis bersama-sama dengan harapan supaya pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.